Shalom, saudara sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, pelayan-pelayan Tuhan dalam ruang lingkup GKSI, dimanapun Bapak Ibu melayani dan berada saat ini. Salam sejahtera bagi kita, dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kita akan merenungkan setiap kebenaran, biarlah itu semuanya boleh membangunkan iman, percaya, serta pengharapan kita. Pada hari ini kita akan berbicara tentang rumah rohani. Dan yang merupakan tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang tubuh Kristus, organisasi, dan organisme. Dan hari ini tema secara khusus kita sedang berbicara tentang rumah rohani. Mari kita membaca ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya dapat hadir di tempat ini dan menyapa Bapak Ibu melalui renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bicara tentang rumah rohani. Gereja bukan hanya sekedar organisasi, tapi gereja juga organisme dan adalah rumah rohani. Saudara, untuk kita mengetahui tentang apa itu organisme, gereja sebagai organisme itu berbicara gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup, di mana setiap anggota memiliki fungsi dan karunia yang berbeda namun saling melengkapi. Sedangkan berbicara tentang organisasi itu berbicara tentang struktur, aturan, kepengurusan, dan tata kelola yang mengatur kehidupan gereja. Kalau kita berbicara tentang rumah, saudara, maka tidak terlepas dari semua materi yang dipergunakan untuk rumah itu. Dan dalam hal ini kita akan berbicara tentang bahan-bahan apa yang dipergunakan dalam pembangunan rumah itu. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Rumah rohani berbeda dengan rumah jasmani. Karena rumah rohani ini sifatnya adalah spiritual. Dan bahan-bahannya juga memiliki nilai-nilai spiritual. Batunya saja manusia sebagai batu yang hidup. Tentu kalau berbicara tentang manusia, ada banyak esensi yang terkandung dalam setiap kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu untuk pembahasan lebih dalam lagi, saya akan menyampaikan 3 hal penting dalam membangun rumah Tuhan. Yang pertama, dalam membangun rumah Tuhan, struktur dan konstruksinya harus kokoh. Struktur dan konstruksi harus kokoh. Kenapa, Bapak Ibu? Ini sangat penting. Tahun 2006, saya pernah mengalami satu bencana alam yang dahsyat. Gempa dengan kekuatan 8,7 SR atau skala Richter. Dan itu meluluh lantakkan bangunan-bangunan, gedung-gedung yang tinggi, dan sebagainya. Itu luluh lantak. Lalu kemudian ketika diteliti, maka ternyata strukturnya, lalu kemudian konstruksinya, itu tidak kuat. Sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dan memang bencana itu juga sangat dahsyat sekali. Tapi di sini kita bisa belajar bagaimana kita akhirnya menyadari betapa struktur dan konstruksi itu harus kokoh.
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bangunan itu menjadi kokoh? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang bangunan rohani, ini bicara tentang kita sebagai bahan-bahannya. Dan apabila kita mau menghasilkan bangunan yang kokoh, rumah Tuhan yang kokoh, yang tidak mudah tergoncangkan, maka poin yang penting adalah bongkar bangunan yang lama. Ini berbicara tentang kehidupan lama kita. Itu harus kita bongkar dan harus diperbaharui. Karena Alkitab mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bukankah itu melekat sekali dengan kehidupan lama manusia? Dan itu harus dibongkar, dan itu harus diperbaharui. Sebelum dibangun harus ada proses pembersihan, Bapak Ibu. Mari kita menyadari setiap keberadaan kita di hadapan Tuhan perlu pembersihan, perlu penataan dalam setiap hati dan pikiran kita. Mungkin ada banyak hal-hal yang bisa menjadi penghambat, penghalang daripada hasil yang diharapkan, yaitu sebuah bangunan yang kokoh. Dan itu mesti harus melalui proses pembersihan. Izinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja, izinkan firman Tuhan yang bekerja, membersihkan setiap pribadi kita, menyelaraskan kita dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita dipakai Tuhan menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Rumah rohani ini bicara tentang Tuhan ada, Tuhan hadir di dalamnya, dan Tuhan beraktivitas di dalamnya. Dan apabila kita ingin Tuhan leluasa menyatakan kedahsyatannya, menyatakan kuasanya, mulai dari diri kita. Bersihkan perkara-perkara yang Tuhan tidak berkenan, dan singkirkan manusia lama, dan izinkan manusia baru yang terus diperbaharui untuk kita ambil bagian dalam karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yaitu menjadi rumah kediaman Tuhan, di mana Allah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya adalah mari selaraskan hidupmu dengan Kristus sebagai batu penjuru, cornerstone kita, batu penjuru kita, atau batu yang kita pergunakan untuk penataan-penataan berikutnya. Sebagai pedoman hidup kita adalah Kristus. Pandang Kristus, pandang kasih Kristus, pandang pengorbanan Kristus, pandang kepedulian Kristus, pandang kekudusan Kristus, bahkan pandang juga kuasa Kristus. Karena ketika kita fokus kepada Kristus dan kita menjadi satu dengan apa yang ada dalam pribadi Kristus, maka kita selaras dengan Dia, dan ketika kita selaras dengan Dia, maka perkara-perkara yang ajaib pun siap menanti, dan terobosan-terobosan besar akan terjadi. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai rumah rohani, kita berbicara tentang bertumbuh dan berfungsi. Saudara, sebagai organisme, tadi sudah saya katakan dalam definisi yang awal, sebagai tubuh Kristus, Kristus adalah kepala, kita gereja adalah anggota-anggotanya, dan itu berbicara tentang kehidupan saudara, dan itu bicara tentang aktivitas, dan itu bicara tentang akselerasi dan sebagainya. Maka yang dibutuhkan di sini bicara tentang bertumbuh, dan kita juga harus berfungsi. Apa yang mesti kita bertumbuh, saudara? Ya, kita harus bertumbuh secara rohani. Karena rumah kita, rumah yang kita pelajari ini adalah rumah rohani. Maka kita harus bertumbuh dalam bidang rohani. Bagaimana penyembahan kita, bagaimana doa kita, bagaimana firman Tuhan itu menjadi asupan kehidupan kita yang selalu menjaga stamina roh kita. Karena di luar firman, di luar roh Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kecenderungan pertumbuhan kita bisa menjadi mandek. Yang kedua, kita mesti juga berfungsi. Apa artinya berfungsi? Yaitu menggunakan karunia yang Tuhan percayakan di tempat yang Tuhan tempatkan kita. Bapak Ibu, di mana Anda bergereja, di mana Anda berjemaat hari ini, mari kita bertumbuh di dalamnya dan kita ikut berfungsi.
berfungsi ikut dalam pergerakan Tuhan. Anda diberi anugerah, bahkan ada karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Dan setiap karunia yang dipercayakan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena harus kita pertanggungjawabkan, maka mari kita pergunakan itu. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk memperluas kerajaan Allah. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kita show, bukan untuk kita pamer dan sebagainya. Tapi biarlah kita berfungsi, betul-betul berfungsi, memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya berbicara tentang bertumbuh dan berfungsi, itu juga berbicara tentang hidup yang produktif. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 dan 33 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka bersehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Alkitab berkata mereka dipenuhi Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bertumbuh iman, percaya, pengharapannya, orang yang bertumbuh kasihnya kepada Tuhan, pasti dia tidak akan menjadi orang yang statis, pasti dia akan menjadi orang yang berfungsi. Sebagaimana para rasul, sebagaimana orang jemaat mula-mula, mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka berfungsi memberitakan Injil dan mereka menjadi saksi dan mereka dipenuhi dengan kuasa itu. Alkitab katakan kuasa besar menyertai mereka. Dan saya rindu setiap jemaat yang saya layani juga berkobar-kobar dan berfungsi. Ketika Roh Kudus memimpin kehidupan mereka, mereka bukannya sekedar bertumbuh, tapi mereka bertumbuh dan juga berfungsi. Saudara, tetapi setelah mereka bertumbuh dan berfungsi, ini yang harus dipikirkan dan tidak boleh lepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan berarti kita harus menyombongkan diri dan kita merasa lebih dipakai daripada orang lain. Melainkan konteks di sini berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Saudara, mereka sehati dan sejiwa. Jemaat mula-mula hidup dalam sehati dan satu jiwa. Dan kesatuan ini sangat nyata sampai mereka bisa berbagi kepemilikan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak egois, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya memikirkan kelompoknya sendiri, tapi rela berbagi. Bahkan ini sesuatu yang mungkin hari-hari ini agak jarang kelihatan, tapi saya percaya juga masih banyak orang yang hidup dalam kebenaran ini. Sehati, sejiwa. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika gereja kita ada dalam track yang benar, kuasa Allah pasti akan menyertai kita dan penggenapan janji Tuhan itu akan selalu nyata. Dahsyat kalau jemaat Tuhan memahami dan mulai dari kita, hamba-hamba Tuhan, kita yang melayani. Saudara, dan yang terakhir adalah bersatu. Kesatuan itu penting. Iblis selalu berusaha untuk memecah belah dengan menaburkan kebencian, dengan menaburkan kekecewaan, dengan menaburkan benih-benih yang tidak bersumber daripada Tuhan, benih iri, dengki, luka, dan tidak mau mengampuni. Itu yang sering kali ditaburkan, dan ketika itu bertumbuh dalam hati jemaat, maka berbahaya, karena pasti rencana Tuhan akan terhambat oleh keadaan itu. Bersatu, bagaimana batu-batu yang disusun tadi bisa lengket, bisa rekat satu dengan yang lain. Apa perekatnya? Kalau kita bertanya apa perekatnya, saya mau sampaikan kepada setiap kita, perekatnya adalah kasih Kristus.
Kasih Kristus. Kenapa kasih Kristus? Karena kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Kasih yang menerima apa adanya. Kasih yang tidak membangkit-bangkit. Kasih yang tidak perhitungan. Tapi kasih itu yang menerima setiap kita apa adanya. Dan apabila kasih itu bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya, apa enggak hebat? Setiap kita bisa menerima orang dari suku mana, dari etnis apa, atau status sosialnya seperti apa, tetap semuanya bisa dihandle dan bisa diterima oleh karena kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kasih inilah perekat yang paling kokoh, dan kasih adalah perekat yang produktif. Karena dengan kasih ini bisa nular, bisa menghasilkan jangkauan, bisa menjangkau, bisa mengadakan pelipat gandaan, saudara. Kasih ini nular. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersatu. Mengapa perlu kita bersatu? Jemaat kita ajar untuk terus bersatu. Bahkan gembala sama jemaat juga harus bersatu. Gembala tidak unsecure. Kadangkala ada gembala yang tidak aman kalau ada orang lain yang dipakai. Kalau ada orang lain kelihatan nonjol. Saya dulu pernah main di time zone, itu ada mainan. Mainan itu kayak ada tupai, kepalanya kalau nongol dipukul, kepalanya nongol pukul, kepalanya nongol pukul. Kita tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu, dalam gereja. Kalau memang kita mau mengalami lawatan dan kedahsyatan. Karena ini adalah rumah rohani, rumahnya Tuhan. Kalau ada potensi-potensi yang hebat, mari kelola dengan baik. Dan diberi nilai-nilai value yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan. Dan ajar bertumbuh dalam kasih dan karakter Kristus. Pasti gereja itu akan menjadi tempat rohani. Tempat di mana kita betul-betul mempersembahkan persembahan rohani. Dan tempat di mana Allah menyatakan kedahsyatan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kita ya, di mana Tuhan nanti akhirnya hadir di tempat itu, saudara. Karena sebagai rumah rohani, Alkitab juga berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tetapi Paulus juga berkata bahwa gereja itu juga adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus. Roh Kudus melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Dan menjadi tempat kediaman Allah, saudara. Dan berfungsi menghasilkan kuasa yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap kita mempersiapkan diri kita. Bagi para pemimpin, mari arahkan seluruh jemaat untuk meresponi setiap kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, berfungsi dalam karya ketaatan. Dan saya percaya ketika kita sinergi, baik antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara pemimpin dengan umat, kita sinergi, maka akan menjadi sebuah pergerakan kedahsyatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.